ada perusahaan yang buyback-buybackan lah gitu ya kan bahasanya gitu. Buyback-buybackan itu gimana? Ya yang beli dia, yang jual dia juga gitu. Jadi dia bikin ya seolah-olah sentimen. Nah itu biasa kalau udah buyback kayak gitu red flag lah. Kalau bisa sebisanya jangan main emiten itu sama sekali kayak gitu. Wah banyak yang senior-seniorku yang ngajarin trading segala macam, modalnya juga udah gede, kena mental kayak gitu. Karena ngentar terus kayak gitu. Dari Bufa gitu 2000 gitu kan crashnya dalam banget. Dia cut di berapa? 1.500, masuknya ratusan M gitu kan. Minus segitu banyak sakit loh kayak gitu kan. Sakit dia cut gitu, kena mental dia, aduh kena mental. Menarik, tadi lu bilang kalau misalnya merah, it's not a good time buat trading, tapi lu ngelihat kondisi sekarang ini malah jadi ada opportunity. Thank you bro, udah datang lagi ke sini. First podcast setelah lebaran. Yeah. Dan apa ya, gue appreciate itu soalnya Bro Hengki ini mau sharing bukan cuma waktu market hijau doang, tapi waktu market merah pun juga hadir buat sharing thought processnya gitu. Jadi kita bisa sama-sama belajar cara dia berpikir itu kayak gimana, supaya kita bisa belajar both ways lah. Jadi kan udah sejak kapan ya, dari bulan Juni sampai sekarang 9 bulan gitu kira-kira ya teman-teman. Jadi bisa nontonin setiap bulan tuh progressionnya ya. Dan ini jadi jarang-jarang orang ada yang mau share porto, open porto, jelasin thought prosesnya secara detail, bukan cuma waktu hijau doang tapi waktu merah juga gitu ya. Jadi semoga teman-teman bisa menggunakan kesempatan ini dengan baik-baik gitu. Kemarin lebaran di mana Bang Hengki dan apa kegiatannya? Lebaran di Jakarta aja sih. Tumben lu nggak jalan-jalan? Enjoy Jakartanya. Jadi Jakartanya ngerasa kayak luar negeri lebih tepatnya. Sepi, terus cuacanya bagus, kalau nggak golep ya olahraga aja. Apakah ini pertama kalinya gosong. Oh, gosong. Iya, Gosong banget. Kelihatan banget tuh. Kelihatan banget. Iya. Lu setiap Udah mau nikah lagi. nggak apa, mereka kan nggak kelihatan juga. Iya. Semoga ya gitu. Setiap apa? Setiap hari sekali atau 2 hari sekali? Oh berturut-turut. Setiap hari? Paling 1-2 hari doang enggak, tapi sama sisanya anak-anak market? Random lah. Siapa, ya saya sebutnya siapa yang panggil ya kita datang aja kayak gitu main. Main sendiri pun oke, dan main golf nggak ada orang sama sekali. Jadi very fun kayak gitu. Nggak perlu ngantri, datangnya mendadak. Ya enak lah gitu. Ini pertama kalinya lu di Jakarta waktu lebaran? Kalau lebaran rata-rata di Jakarta sih. Oh. Emang lebaran rata-rata di Jakarta. Justru jalannya itu biasanya setelah lebaran atau jauh sebelum lebaran. Jadi nggak perlu tiket, nggak worth it lah kayak gitu kan. Tiket nggak worth it, hotel nggak worth it. Nggak, tetap lah sayang kayak kalau Singapura biasa berapa 2 juta gitu kan. Ini teman naik 7 juta, 8 juta gitu kan. Itu gara-gara perang kali ya. Itu juga minyak mahal ya gitu. Iya. 7 juta satu arah. Iya, 7 juta satu arah gitu. Jadi nggak worth it, hotel, makan, ngantri, main, mau fast pass, fast track juga tetap ngantri juga jadinya. Jadi ya better di Jakarta aja gitu. Betul, bakal pergi setelah lebaran kalau kayak gitu. Ya, hopefully. Kalau market merah ya pergi lah gitu. Daripada maksa trading kan, maksa itu ya kena jadinya. Jadi daripada kita sumbang donasi ke market, mending kita jalan-jalan aja kayak gitu. Gitu. Apa pendapat lu tentang kondisi market saat ini nih dengan gejolak yang ada gitu kan? Stress level lu kayak gimana nih? Trump kemarin ngomong apa, hari ini ngomong apa, hari ini ngomong ngancem-ngancem lagi hari ini nih. Aduh, dia ya. Kalau ditanya gimana, I think good opportunity untuk trading gitu. Dan biasanya sih kalau perang rata-rata sih selesai ya gitu ya kan. Cuman this time agak different gitu. Karena kan Trump menggunakan strategi ke Venezuela yang seperti yang dia lakukan ke Venezuela terapkan ke Iran, tapi tidak berjalan sebagaimana yang dia pikirkan kayak gitu. Venezuela turun, digantikan sama orangnya orangnya pro Trump, terus capital marketnya rally, jadi mereka ngerasa happy semua kayak gitu. Sebenarnya yang benar-benar real winnernya ya Trumpnya, tapi at this time ya enggak gitu kan. Irannya tumbang, yang naik anaknya gitu. Anaknya tumbang, anaknya naik, terus rakyatnya itu penganut agamanya kuat. Nah, jadi dari sini ya Trump agak kewalahan. Cuman I believe sih akan selesai ya, karena bond ya berhubungan dengan bond lah gitu ya kan. Karena bond kan lebih gede secara kapitalisasi di antara semuanya. Bunga bondnya segala macam. Nah, dia harus sudah turunin gitu, harus sudah damai. Jadi I think ya semoga lah ya, semoga dia dalam kondisi damai ya seharusnya oke.
Dan kalau tesisnya percaya Trump bisa menyelesaikan ini semua, ya I think it's very good time untuk bet. Di masalah perang, kayak gitu ya. Kita masalah kedua lagi, yaitu MSCI gitu, bulan Mei. Cuman ya sekarang orang concern-nya adalah perangnya itu. Iya, iya. Ya, tapi apakah ya perangnya ini yang kita sama-sama nggak tahu kan juga berapa lamanya kan? Betul. It will take to recover Betul. gitu. Nah itu ya no one knows lah gitu ya. Cuman ya I think it's a good time to bet lah ya gitu ya. Non-banking saham lah gitu. Makanya cari saham yang kita lihat emitennya lagi tahanin. Dia kan buyback kan kelihatan kan gitu kan. Dia lagi buyback. Terus kemudian barangnya dia bisa kontrol, dalam artian barang musuh asingnya itu nggak begitu banyak. Karena yang dump parah itu asingnya gitu. Kayak banking, dumpnya sadis loh. Kayak gitu kan. Hari ini hari Kamis ya. Hari Kamis dia keluar berapa ya? BCA sendiri keluar 500M kayak gitu. Jadi ngeri-ngerinya itu di sana-sananya. Tapi kalau misalnya saham-saham tertentu yang emang real free float-nya nggak begitu banyak, terus dia lagi kumpulin sekarang, ya I think it's a good time untuk bet-nya. Nggak perlu HK, ngebid aja kayak gitu. Pasti dikasih kok kayak gitu. Karena orang kan lagi panik-paniknya. Nah, kalau lagi pump ya jual hedging aja terus gitu mainnya. Gitu. Menarik, tadi lu bilang kalau misalnya merah, it's not a good time buat trading, tapi lu ngelihat kondisi sekarang ini malah jadi ada opportunity. Betul. Kalau trading dalam artian ya kita main harian ya gitu ya. I don't do that lah untuk recent karena ada dua case lah biasanya kan, bear sama bull gitu. Kalau bull, lu nunggu support lah, bahasa mereka nunggu support, nunggu harga bagus nggak akan dapat. Namanya bull orang lagi gila semua, lagi pingin ngehajar kanan terus gitu. Nah tapi kalau lagi bear market, orang suka bear market itu ikut ngehajar kanan juga, nggak perlu kayak gitu. All you need to do adalah ngebid aja kayak gitu. Harga bagus, bid aja. Hari ini nggak dapat, nggak apa-apa, besok aja nggak apa-apa. Tapi kalau bull market hari ini nggak dapat, besok harga naik. Tapi kalau lagi bear market, lagi konsolidasi, menurutku nggak begitu. Jadi ya ngebid aja santai-santai. Jadi lu maksud good time to bet-nya itu adalah buat saham-saham yang lu invest gitu ya? Yang lu invest atau lu trade tapi yang long swing gitu kayak? Iya, betul. Iya, saya hitungannya bulan. nggak pernah invest ya gitu ya. Iya. Based on momentum lah. Kayak gitu kan kita tahu, oke, data 1% kan dibuka. Oh, ada saham-sahamnya misalnya, contoh paling gampang ya brand kayak gitu. Brand tulisnya free float-nya itu 13%. Tapi setelah 1%-nya dibuka, ternyata cuma hanya 6%, let's say. Nah, kalau dia ada selisih segitu, MSCI threshold-nya berapa? 15% kan? Artinya apa? Artinya brand akan ada masalah, gitu kan. Ketika brand misalnya akan ada masalah, ini contoh ya gitu ya kan. Kalau misalnya brand hanya akan ada masalah, ya udah jangan trade brand gitu. Tapi kan ada saham-saham yang MSCI lain-lainnya lah gitu ya kan. MSCI lain-lainnya yang market cap-nya udah masuk, transaksi volumenya udah masuk, dan kita tahu sebelum dia ada peraturan MSCI yang baru ini emang kelihatannya arahnya ke sana. Sama dia ada ya ekspansi perusahaannya. Nah, kita kan free float-nya dibuka. Oh, misalnya ada yang 38% free float yang dalam tanda kutip setelah 1% dibuka menjadi 25%. Artinya apa? Artinya ini masih bisa masuk kayak gitu ya kan, masih masuk kategori MSCI-nya. Nah dari sini biasanya saya ngecek lagi, oh apakah benar dijagain nggak nih gitu kan, ada emiten-emiten yang dijagain banget ya gitu, dia lakukan buyback, terus dia ngebid terus kayak gitu, ngebid 5.000, 10.000, 5.000, 10.000, dikasih dia diem gitu kan, dia terima terus buyback terus. Nah ini saya nganggap opportunity yang kayak gini-gini. Dengan catatan kita nggak frontier ya, tapi very unlikely lah kita masuk frontier. Jadi aku mainnya saham-saham yang kayak gitu. Ya. Nah kan banyak dari audiens teman-teman itu cara mereka melihat ini saham itu buyback atau enggak tergantung dari IG, Instagram. Iya. Nah, di Instagram itu banyak yang bilang, oh ini buyback, saham ini buyback, saham ini buyback. Dan lu kan pasti kan cross check ini valid atau enggak gitu kan. Yang lu lihat yang di IG bilang perusahaan-perusahaan katanya buyback, apakah mereka actually buyback? Ada perusahaan yang buyback-buybackan lah gitu ya kan bahasanya gitu. Buyback-buybackan itu gimana? Ya yang beli dia, yang jual dia juga gitu. Jadi dia bikin ya seolah-olah sentimen. Nah itu biasa kalau udah buyback kayak gitu red flag lah. Kalau bisa sebisanya jangan main emiten itu sama sekali kayak gitu. Karena ya kalau kamu ketemu orang yang dari awalnya niatnya nipu ya susah gitu. Kayak ibaratkan kamu ketemu orang yang MLM lah gitu ya kan. Dia datang, Bro Leo udah lama nih nggak ketemu yuk mau catch up.
pas ngecap, duduk, segala macam, dikeluarin tab iPad. gitu kan, iPad kan. Nah, next time-nya ketemu pasti udah nggak mau dong kayak gitu. Nah, sama kayak gini. Nah, walaupun yang kedua dia bilang, "Oh, gue ada opportunity bagus kan." Ah, udahlah nggak mau gue gitu. Nah, sama kayak gini. Tapi kalau misalnya buyback yang benar menurutku adalah buyback-nya dia dari market gitu. Jadi kita cross check analisa transaksinya. Oh, cara dia ngebid gimana? Dia disiram sama siapa kayak gitu. Nah, sama asing kah, sama retail kah. Nah, ini yang saya suka kayak gitu. Dan kalau let's say kita udah bisa, malah sekarang gue sih melihat lumayan banyak opportunity gitu ya kan. The only problem yang harus kujaga adalah nggak boleh terlalu nafsuan. Nggak boleh langsung terlalu hajar gitu. Kalau aku ada problem adalah aku suka, wah aku tembak sebanyak-banyaknya gitu. Nah kalau sekarang mau nggak mau aku tahan. Tahannya ya cara-cara ya aku ngebit aja terus ya pergi nggak usah gitu mantengin gitu. Nah ini emitennya udah harga segini. Dia lagi nahanin kayak gitu. Nah dia free float masuk, segala macam masuk. Dan dia nahanin di situ. Artinya apa? Artinya ya dia mungkin pede atau mungkin apa, tapi either way pun ya dia ada kepentingan harganya di sini gitu. Nggak beda-beda jauh. Jadi ya ikut aja ngebit pelan-pelan gitu. Ngekor aja belakang. Dia bid misalnya 10.000, lu taruh aja 3.000. Satu papannya sama, pasti dikasih kayak gitu kan. Nah, dan yang kasih kan kita lihat nanti besoknya. Malamnya kita lihat kan. Yang kasih siapa nih? Oh, yang buang asing kayak gitu kan. Misalnya AKBK-nya dia trade, kemarin beli, hari ini buang. Nah, yang buangnya kita tampung pelan-pelan, tampung pelan-pelan, tampung pelan-pelan. Tapi biasanya konteks kayak gini akan cenderung konsolidasi lumayan lama dulu kayak gitu. Nah, jadi all I do adalah aku bid, ngikut, dia misalnya dikasih, besoknya rebound, ku jual dulu, ku hedging lagi, ku jual, ku bid lagi, gitu terus mainnya, gitu terus. Jadi rotate hal-hal seperti gitu. Misalnya kalau makan, misalnya makan 10M, dia naik, jual dulu 2-3M, nanti ngebid lagi, tapi jangan jual habis. Kalau aku kayak gitu mainnya. Nah, yang isu kayak gini kan, ini apalagi kalau misalnya kita lagi ngomongin downtrend kayak gitu ya. Kadang-kadang udah tahu average si emitennya itu misalnya di sini gitu misalnya. Let's say 500 gitu misalnya average emitennya. Kita ngebit ya dikasih di misalnya 490, 480 kita dikasih. Besoknya turun lagi ke 470, ke 460. Kapan kita tahu kita ini nih harus cut? Oh ini kita salah nih tesisnya nih. Soalnya kan ya kadang-kadang kalau misalnya kita ngomongin trader, disiplin cut loss gitu misalnya. Udah 10%, udah 5%, kita harus cut gitu. Siapa tahu emitennya udah give up gitu. Versus, oh ini bagus sih, kita tampungin lagi. Gimana cara ngebedainnya? Kalau saya sih lihat konsisten emitennya ya. Kalau dia misalnya give up, dia balik badan, ya saya cut kayak gitu. Balik badan tuh apa? Maksudnya dia juga buang? Atau dia, kalau misalnya dia nggak bid lagi? Nah, dia nggak bid lagi. Dia nggak bid lagi, aku udah takut kayak gitu. Dia nggak bid lagi, aku ngerasa kayak, problemnya misalnya dia udah kumpulin 100M kayak gitu. Di harga tadi 500. Tiba-tiba turun ke 480, dia udah nggak ngebid nih. Nah, asumsinya apa? Ada beberapa asumsi. Tapi asumsi pertama, duitnya habis. Kedua, liburan. Kedua, stres juga barang. Kedua, apa ya tadi duit habis. Kedua, mungkin dia ngerasa, oh masih bisa turun lagi jauh. Ya udah gue nggak mau bid di 500 deh, ngapain? Bisa turun lagi, gue bid 300 deh. Nah, dia bisa kayak gini. Nah, dan yang ketiga, kita nggak tahu duitnya berapa. Kayak gitu, nggak tahu duitnya berapa dalam artian dia bid 100M. Misalnya dia dapat 100M di harga 500. Nah, dia masih ada, misalnya nafas 700M, 800M. Dia bawa ke 300, dia beli lagi misalnya. Kan dia turun banget. Ya, saya nggak mau ngikut kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia 500, misalnya bid 100M, biasanya aku ngikut misalnya 20M gitu kan. 20M dia nggak nampungnya lagi, ya saya buang aja. Kayak gitu. Tapi lu butuh waktu berapa lama untuk memverifikasi dia ini udah nggak nampung lagi? Soalnya bisa aja dia nggak nampung hari ini, nggak nampung besok, tapi 3 hari lagi nampung gitu misalnya. Biasanya saham-saham kayak gitu dia pagi-pagi langsung bidnya keluar sih. Bidnya keluar, turun ke harga tertentu dia langsung ngebid. Nah, jadi kelihatan dia nggak mau di bawah harga itu lagi. Dia merasa sini udah murah lah bagi mereka. Jadi ngikut bid. Cuman kalau misalnya ya kalau misalnya tiba-tiba ada bantingan gede, ya ikut buang juga, mau nggak mau. Jadi fluid banget cara memainnya. Ya hedging gitu, ya buang dulu, nanti ambil lagi nggak masalah kayak gitu. Cuman pay good attention kepada emiten-emiten ini. Jadi jangan kemis lah, karena opportunity-nya gede jadinya. Dia nggak nampung, misalnya ada satu emiten dia nampung 200-an M, dia buyback, dia nampungin terus pakai broker SQ-nya. Dia nampung kurang lebih harga 2.000-an. Sekarang 1.800. Good time to bet dong kayak gitu. Lu beli 1.800-an, dia tarik ke 2.000, ya lu kurangin. Lu bid lagi ke bawah, main gitu terus. Jadi ada nafasnya juga. Kan kita ada buang juga kan ketika dia naik. Jadi ya nge-hedging, jadi kalau turun ya mau nggak mau
Misalnya oke, lu beli 10M. Kan kita ngomong kalau dia pump, lu jual misalnya 2M, 3M. Tapi kalau lu turun, lu cut juga dikit kayak gitu, nggak masalah. Mainnya kayak gitu terus. Kalau misalnya turun, lu juga cut dikit gitu. Cut dikit juga kayak gitu. Iya. Nah, disiplinnya adalah hal yang Gue kayak tau gitu. lagi sahamnya apa. SQ, Iya. Stream. Iya, oke. Gimana perkembangan belajar makroekonomi ya? Oh, ini mungkin orang yang nanya, ya mungkin lu udah beberapa kali ngomong lu lagi pengen belajar ke arah sana juga. Belajar makroekonomi very kompleks sih kayak gitu. Dan makroekonomi ini belief benar-benar dua sesama makroekonomi guy pun pandangannya berbeda-beda kayak gitu. Jadi tergantung, ya saya juga nggak ngerti wawasannya seluas apa. Jadi ya saya dengerin aja gitu. Jadi kalau benar belajar makroekonomi, malah mereka selalu mengatakan makroekonomi itu first step-nya loh, dia bilang gitu. First step makroekonomi, kedua adalah emitennya, ketiga adalah analisa transaksi gitu. Malah mereka lebih senang belajar analisa transaksi karena nggak bias. Makroekonomi itu bisa makronya gini-gini, dia miss dikit langsung habis kayak gitu. Karena cakupan yang harus dia ngecek itu lumayan banyak. Tapi apakah lu belajar dari siapa? Maksudnya dari fund, dari ekonom, dari smart money? Fun gitu. Fund satu sama fund lain jawabannya beda kayak gitu. Cuman ya benang merahnya rata-ratanya ada kayak gitu. Jadi apa rata-rata benang merahnya sekarang? Rata-rata. Jadi berarti Hengki yang ngobrol pakai golf, ya kan, bayar, sekalian ngasih tips gitu kan. Kita dapat kesimpulan. Sampai kebakar nih. Sampai kebakar. Kalian duduk manis dapat kesimpulan. Kesimpulannya ini nggak akan cepat kayak gitu. Nggak akan cepat, semuanya akan panjang. Dan Trump kan bilang, wah kita udah diskusi segala macam. Nah itu kenapa? Karena bond yield-nya naik kayak gitu. Nah bond yield-nya naik, dia mau nggak mau turunin, makanya dia ngomong kayak gitu. Terus Iran bilang, lu lah yang ngaku kalah gitu kan. Terus gue nanya teman, ini gimana nih, nggak ada yang mau ngaku kalah nih. Tenang aja, Trump pasti ngeklaim gini. Pasti dia klaim victory kayak gitu. Ujung-ujungnya pasti klaim victory dan segala macam, baru mereka nego lagi. Karena ya kepentingannya juga banyak buat US-nya gitu. Dia nggak nyangka si Iran segitu gila nembak ke Dubai kayak gitu. Karena Dubai dapat duitnya invest ke stock marketnya mereka. Jadi kalau something shit happens gitu ya kan, nah mereka bleeding nih kayak gitu. Karena Irannya, ya gue udah keok nih, sekeok apa lagi gue nih gitu ya kan, hajar lagi lah kayak gitu. Nah jadi problemnya adalah seperti kayak gini. Jadi akan panjang lah, nggak akan begitu cepat selesai. Kalau kayak gitu, apa pendapat lu untuk saham Indo? Ya kita ngomongin dua lah ya, short term versus long term gitu. Kalau short term sih rata-rata bleeding ya. Gitu, I think bleeding gitu. Ya itu mainnya ya trade aja lah kayak gitu kan. Ya saya sih nggak tahu lah yang terbaik gimana ya. Karena kalau lu ngomongin fundamental, kena hajar juga semua kayak gitu. Lu mau ngomongin trading, kena hajar juga gitu. Lu mau ngomongin sih, kena hajar juga. Jadi the only way yang bisa dilakukan sekarang adalah ya jangan begitu nafsu dulu kayak gitu. Pelan-pelan aja ngebitnya gitu. Yang penting jangan margin. Itu first thing first ya, jangan margin gitu. Betapa saya lihat banyak orang banget margin itu keoknya gede banget gitu. Kayak level ratusan M udah setengah T gitu ya kan. Dalam konteks crash ini bisa hilang 300 M gitu. Karena dia pakai margin gitu. Apa kalau ada orang yang teman sekitar lu yang teman sekitar kayak gitu, dia bilang anjir stres nih kayak gitu. Dari 500 M hilang 300. Iya kayak gitu. Jadi ya itu karena ada efek margin ya gitu. Makanya drawdown-nya kena. Dan main saham kayak gitu kan, ya kalau misalnya crash lagi bisa habis gitu. Makanya jangan pakai margin. Kalau nggak bener ya cut aja dulu kayak gitu. Mau nggak mau karena kita ibaratnya kalau kita lihat api di depan kita, ya, apa yang lu lakukan kalau api di depan kamar mandi lu atau depan ruang tamu? Ya lu berusaha padamin kan gitu. Jangan lihat porto merah api, ya lu diam doang, itu cannot do that kayak gitu. Minimal effort dikit, padamin dikit, atau minimal dia nggak nyebarnya banyak. Jadi ya portofolio hedging ya gue lakukan kayak gitu. Jadi intinya lu menggunakan opportunity ini untuk cari saham-saham yang bagus. Definisi lu bagus itu adalah yang harganya itu sama kayak smart money-nya atau bahkan di bawah smart money-nya. Pasti dapat di bawahnya. Pasti dapat di bawahnya kayak gitu. Jadi opportunity-nya gede banget gitu. Secara probabilitas ya lu chances menang di atas 50% gitu. Dan apakah pasti menang ya belum tahu lah. Tapi kita ngikutin emitennya dia maunya apa. Ya jangan agresif aja juga kayak gitu. Ya, tapi ya dan itu ya itu dan harus sabar gitu ya. Harus sabar gitu. Karena
Problemnya ada banyak kalau kita agresif di harga di sekarang-sekarang ini uncertainty-nya banyak. Satu, modal lu bisa habis kayak gitu. Kayak kalau modal habis, pasti yang kedua pasti ada rentetan, yaitu mental lu kena. Ketika modal lu habis, mental lu kena, market oke, lu udah kalah mental, udah kalah modal. Jadi berani enter gedenya udah nggak ada. Ketika udah berani enter wah market udah bagus nih, ya udahlah, gue coba dulu deh. Gue dari kemarin kena terus kayak gitu kan, coba dulu. Coba, oh bener naik. Oh, coba lagi, oh bener naik kayak gitu kan, udah bagus nih kayak gitu. Nah mau coba gede lagi udah di pertengahan jalan gitu. Dan mau coba gede lagi, capitalnya udah hilang banyak. Jadi bisa losing money and losing mental kayak gitu, losing yourself. Nah itu hal yang menurutku penting banget untuk dijaga gitu. Ya, makanya ini makanya mungkin pengen minta advice kali ya, soalnya kan nggak semua orang itu udah melewati market crash. Ada orang-orang yang udah senior, yang udah melewati berkali-kali. Ada orang yang mungkin ini mereka punya first experience lah. Mungkin gue sedikit kasih konteks ya buat teman-teman. Gue sempat lihat datanya, jadi di tahun 2026 ini kita itu udah minus sekitar 17-18% lah IHSG itu ya. Dan kalau misalnya kita trace back 10 tahun terakhir, which is dari tahun 2007 sampai tahun 2026 kira-kira gitu ya. Kayak 2017 sampai 2026, 10 tahun. Nah, full year terburuk itu tuh minus 5%. Full year, bukan year to date sampai Maret gitu, tapi full year. Full terburuk itu minus 5%. Kita ini sekarang udah minus 17% gitu. Jadi bisa kebayang seberapa gilanya ini. Dan kalau misalnya kita tarik 20 tahun terakhir, full year terburuknya ini nih satu kali, which is 50% gitu, di tahun 2008 setahu gue ya. Nah, berarti yang kalau misalnya kita ngomongin ini, emang sekarang ini kita bukan full year, kita masih sampai Maret, tapi 17% itu jadi ranking kedua terburuk kalau misalnya kita bandingkan dengan full year dalam waktu 20 tahun terakhir. Jadi emang ini agak sedikit cobaan yang lumayan gila lah, bisa dibilang gitu ya. Nah, tapi boleh share nggak ya, kan lu kan juga secara porto lu pernah minus bukan 17%. Iya. Minusnya lebih dari 100%. Iya. Gitu. Dan lu udah memiliki teman-teman seperjuangan lah yang prajurit-prajuritnya ini udah berguguran tengah jalan dan juga yang lanjut. Nah, kira-kira ya kayak apa sih yang membedakan orang-orang itu yang akhirnya, soalnya kalau misalnya kita sukses di capital market ini kan kita butuh perjalanan yang panjang gitu. Bukan cuman win sekali, habis itu tahun depannya keok gitu kan. Betul. Nah yang membedakan ini apa gitu? Yang membedakan adalah ya ketika bear market kayak gini ya mereka tetap ada kayak gitu. Dalam artian, mereka tahu weakness-nya gitu. Bahkan di kala-kala bear market itu paling gampang itu menemukan weakness-nya sendiri. Tapi paling susah untuk mengakui weakness-nya sendiri. Nah, tapi kalau misalnya rata-rata orang yang lewat di bear market ya cukup mudah untuk bull marketnya gitu. Ibaratkan ya kayak pacaran lah gitu. Kalau orang lagi pacaran 1 tahun awal ya honeymoon phase, wah lagi berantem, dia nggak balas chat lu atau dia nggak kabarin lu nggak apa-apa, kamu pasti lagi sibuk. Coba kalau udah 3 tahun gitu kan, lu kemana? Lu kemana? Pengalaman gitu. pribadi atau maksudnya? Kalau saya nggak gitu. Enggak. Contoh orang lain. Contoh orang lain. Saya sampai sekarang turun pintu pasti saya fotoin lagi di sini kayak gitu. Nah, jadi ya ibaratkan ya sama kayak capital market kayak gitu. Nggak ada selalu honeymoon phase kan. Ada momen-momen yang ya susah kayak gitu, which is ya harga momen-momen sekarang. Majority kalau crash secara personal aku ini first time. Biasanya sebelum crash itu ciri-cirinya jelas, asingnya outflow, kayak tahun lalu kan crash juga gitu kan, yang PANI 19.000 sampai ke 7.000 ya, kayak gitu ya kan, itu crash juga. Nah itu aku udah keluar market overall, karena asingnya jualan, emitennya jualan, retailnya lagi FOMO-FOMO-nya, nah aku lihat, nggak oke nih, ku jual, ku out. Berkali-kali, selalu polanya sama. Nah this time, ya kena kayak gitu, karena saya melihat, ya kita lagi bull market banget. It's hard. Kita udah tahu orang pada FOMO. Tapi flow-nya masih bagus. Orang semua emiten lagi rebutan panggung untuk masuk dihargai sama indeks kayak gitu kan, diapresiasi sama indeks MSCI-nya. Kalau lu nggak main, lu nggak untung. Tapi kalau lu main, lu ngeri-ngeri juga kayak gitu. Ya mau nggak mau, ya tetap kita main. Cuman ya kalau dia pas MSCI ARB, makanya harus di-cut semua kayak gitu. Karena kita tahu
semua orang udah pada FOMO. Nah, kalau yang membedakan satu dengan yang lain ya mereka cut. Yang orang yang super hebat menurutku dia adalah dia bisa cut semuanya, dia nggak mau main. Nah, menurutku itu orang yang sangat hebat. Tapi dia pantengin terus. Susah banget loh lu pantengin tapi lu nggak gatel kayak gitu. Dan itu yang mereka lakukan. Jadi mereka main sampai ke atas, pas di bawah udah stop. Stop dalam artinya bukan pensiun gitu, siap lagi, main lagi gitu. Karena ya hidup kan naik turun ya. Kita nggak bisa naik terus-terusan kayak gitu. Jadi advice itu apa buat teman-teman? Apakah mereka itu berarti harus perhatiin terus trade kecil atau nggak main sama sekali atau kayak gimana? Menurutku tetap perhatiin sih kayak gitu. Menurutku perhatiin karena sekarang itu banyak banget barang murah kayak gitu. Nah, tinggal pilih emitennya harus gimana ya. Kalau pilih saham gorengan ya gue nggak main saham gorengan. Mau bull, mau bear, gue nggak main saham gorengan sama sekali. Kayak hari ini ada emiten-emiten nggak jelas gitu kan, ARA 25%, bidnya ya 10 lot, 50 lot ya I don't care kayak gitu. Nah, kalau pilih yang saham-saham yang bisa enter gede. Nah, jadi kalau misalnya tetap perhatikan kayak gitu. Lihat dia ngapain. Akan ketahuan kok dia ngebid, dia ngekumpulin. Nanti kan, wah ini ngebidnya identik banget nih. Siapa nih yang ngebid? Nanti dicekin. Wah dia ngebid terus, brokernya ini terus. Terus dia ngebid dapatnya dari siapa? Nah, kan lu catatin kayak gitu kan. Catatin tandanya ini barang yang mau gue incar. Ini yang gue doyan dan segala macam. Jadi, ya kayak gitu lah. Apakah seharusnya ngebidik? Jadi misalnya nih, udah nge-track nih 5-10 saham. Harus. Yang kita udah tahu average smart money-nya di berapa. Harus banget gitu. Harus banget. Jadi kalau orang bull market asal enter aja gampang. Bear market ini butuh strategiknya harus lebih kayak gitu. Orang kalau bear market rata-rata nggak mau ada strategi gitu kan. Bear market ya udahlah gue nyangkut nanti juga naik kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Karena lu harus rebalance lah kayak gitu. Lu harus rebalance, lu lihat wah ini orangnya lagi ngapain. Jadi dari misalnya 700 emiten. Kalau bull market ya 500-nya naik lah kayak gitu kan. Gampang banget naik. Tapi kalau bear market ketika untuk bull yang naik di loan itu pasti sedikit banget kayak gitu. Nah, ini yang lu harus ketemu. Oh, kuda hitamnya yang mana nih? Lu harus incar, harus tahu average dan kenapa itu gitu. Jadi harus dikecilin aja pemetaannya. Jangan semua saham tetap dihajar. Jika kamu kembali ke starting from 10 juta, apa yang akan kamu lakukan dengan ilmu sekarang? Di kondisi saat ini kali kalau kayak gitu. Misal modal lu 10 juta, lu belum masuk misalnya. Belum ngerti capital market atau Enggak, gimana? udah. Oh, Udah. pinjam duit kali ya. Katanya agresif gimana sih lo? Oh, kalau market sekarang ya? Iya, market sekarang. Kalau market sekarang ya udah nonton aja. Nonton. Gitu. Nonton aja. Benar-benar nggak perlu bid. Kalau 10 juta, modal 10 juta, 100 juta nggak perlu ngikut market ngebid kayak gitu. Biarin aja gitu. Udah kalau mungkin tadi gue bedain advice yang nggak lengkap tadi. Kalau misalnya masih di bawah 100 juta, di bawah 1 M, atau even di bawah 5 M, nggak usah ngebid. Tunggu aja sampai market baru gempor lagi aja. Karena 5 M, gampang masuk, gampang keluar gitu ya kan. Ngapain lu ikut orang suffer? Tapi kalau lu udah above, udah puluhan gitu ya kan, ya mau nggak mau lu ngebid pelan-pelan. Biar lu dapat barang gitu. Karena kalau misalnya, kita kan tesisnya gini. Emiten, waktu itu misalnya dari sini, narik ke sini. Terus narik lagi ke sini. Nah, udah di sini crash MSCI gitu kan. Terus crash lagi perang. Nah, mereka lagi kumpulin di sini. Dari sini ke sini kan mereka ada kumpulin barang. Pasti mereka ada jual juga lah. Itu sangat wajar gitu. Let's say lah dia kumpulin di sini. Nah, dia ketika kumpulin di sini, artinya orang-orang sini kan yang buang. Ketika orang-orang sini buang, kalau misalnya tesis lu benar, pilihan lu benar, emitennya lagi kumpulin barang, emiten perangnya akan selesai segala macam, artinya barangnya kok di cornering lagi gitu. Jadi second phase-nya di sini. Jadi the only moment yang lu dapat barang banyak ya di sekitaran sekarang. Kalau misalnya orang-orang di atas ini pada dipaksa buang atau orang-orang pasrah buang, ketika buangan ini, ketika rally, offernya akan nggak ada. Kayak gitu. Kayak contoh sahamnya emas kayak gitu kan. Pas dia sebelum naik ke 10.000, 9.000, 8.000, offernya nggak ada kayak gitu kan. Karena kenapa? Barangnya udah di cornering sama dia gitu. Tapi kalau misalnya kayak pas dia 10.000 dia banting ke bawah itu offernya keluar semua kayak gitu. Jadi kita harus ngerti gitu pembedaan sama pemetaan portofolionya kayak gitu. Kalau misalnya jangka panjang ya, mungkin kita jangka panjang nggak usah ngomongin 2027 enggak lah ya. Kita ngomongin sampai akhir tahun deh. Kayak apa persepsi lo gitu? Persepsi ya. Kalau akhir tahun ya, I think agak sulit ya kayak gitu ya. Maksudnya agak sulit dalam artian
Aku nggak ngerti gimana cara tebaknya kayak gitu. Kalau Mei ini lancar seharusnya oke. Dan tahu nggak MSCI outlook yang kedua yang dia concern itu Indonesia yang dia ngomongin ya kan. Apa maksudnya? Ya dia ngomongin tentang MSCI-nya Indonesia Oh, kayak gitu. MSCI rilis ya biasa dia ada monthly report lah gitu ya kan yang topik pembahasan yang topnya nomor 2-nya itu Indo kayak gitu. Tapi ya aku baca sih netral tapi cenderung dia tahu kalau Indonesian government itu lagi berusaha untuk transparansi dan segala macam. Positif masih nebak-nebak tapi tulisannya nggak negatif kayak gitu baca. netral Netral ke positif. netral ke positif. Iya, nggak netral ke negatif. Iya, iya. Tadi kan lu sempat ngomongin tentang yang tadi kan karena kita punya penurunan tajam kan ada dua, MSCI lalu perang gitu. Yang perang kita udah bahas. Yang MSCI ini kayak gimana menurut lu? MSCI menurutku akan banyak outflow karena corporate-nya nggak masuk. Corporate yang masuk, em, kemungkinan besar brand pasti ditendang. Kemungkinan cukup besar. Cuan juga ditendang kayak gitu kan. Di exclusion. Jadi itu outflow lagi kayak gitu. Tapi sekarang kita tanya, outflow-nya siapa yang nampung kayak gitu kan? Apakah Pak PP akan give up ketika outflow-nya ini? I don't think dia akan give up, tapi I don't think juga akan dalam waktu dekat. Karena retailnya banyak segala macam. Mungkin ya saham-sahamnya Pak PP dia akan sideways 2-3 tahun. Dan agak aneh sebenarnya. Ini cuma tebakan ya kayak gitu kan. Kalau kalian lihat saham-sahamnya Pak PP, apa sih broker yang aktif di crossingin kayak gitu? Broker-brokernya broker-broker Sinarmas semua kayak gitu. DH, SS kayak gitu kan. Kenapa dia crossing kayak gitu? Nah mungkin mereka collab, I don't know. Mungkin yang dapat duit gede dari MSCI waktu itu inclusion DSSA, dia dapat duit gede jadi dia bisa collab atau dia loan atau gimana kayak gitu atau dia crossing lewat sana. I don't know kayak gitu. Cuman as we can see ya I don't think Pak PP giving up gitu kan. Cuman ya aku juga ragu nggak mungkin juga begitu cepat. Nah, oke terkait MSCI ya akan outflow yang kayak gitu. Sisanya ya menurutku mungkin cenderung lanjut. Kayak gitu. Lu bilang nggak give up itu maksudnya dalam arti kata lu lihat ada pergerakan, ada sesuatu yang dilakukan gitu Betul, kalau maksudnya. nggak dia ngapain crossing kayak gitu. Terus Pak PP juga ya buyback juga terus-terusan dan dia ngisi dalam artian Petro dia dapat kontrak ini, kerja sama dengan ini dan terus. Itu kan diisi terus fundamentalnya. Jadi yang dia lakukan yang menurutku nggak pasrah begitu aja. Ya, fundamentalnya tetap Iya, cuman dijaga. pasti take longer time kayak gitu. Karena butuh cornering lagi, butuh keringin lagi, segala macam. Iya. Kok pas tanggal 25 kok IHSG naik 2% sedangkan di luar lagi berdarah-darah. Ulah bandarkah gitu. Ini tanggal 25 maksudnya kemarin ya. Soalnya ini kan hari kedua market buka, ini hari Kamis. Kemarin itu hari Rabu gitu. Kalau dijawab ulah bandar kah, gue nggak bisa jawab sih. Maksudnya gue mana tahu bandar yang mana kayak gitu. Cuman ya, I can nah yang kayak gitu-gitu ya nggak ada jawaban kayak gitu. Buat apa dijawab kayak gitu ya? Kalau market hijau ya kita butuh tahu aja kenapa hijau kayak gitu. Kan? Kenapa hijau menurut lu? Kenapa hijau ya? Menurutku sih satu ya marketnya itu udah cukup murah ya. Menurutku barang banyak banget yang udah murah kayak gitu. Jadi mereka udah mulai bidding-bidding lagi karena setelah liburan kan. Orang kan juga ngomong, wah setelah liburan biasanya crash, minus berapa. Kita udah minus berapa bro, kayak gitu kan. Dan ya banyak banget emiten yang sekarang udah turun tangan jagain. Kita bisa lihat dari emiten yang melakukan, contoh paling gampang, kita general aja. Buyback. Banyak banget loh emiten yang melakukan buyback. Mau konglomerasi, non-konglomerasi, banking juga. Terus banking, contoh BBCA, tanggal 25. Dia malah keluarin report, direksi komisarisnya pada beli-beliin sahamnya kayak gitu. Jadi, I think kita udah, ya maksudnya kita dalam artian, ya emiten-emiten Indo gitu udah trying to defend lah gitu. Although, ya nggak gitu gampang ngomongin defend, cuman mereka sedang melakukan pekerjaan. Kayak gitu. Koheng kan sebelum libur bilang mau belanja. Gimana tahu kapan waktu yang tepat untuk belanja / wait and see dulu? Koheng apa yang Koheng lihat saat hari terakhir market sebelum libur? Kenapa jadi ingin belanja? Oke. Mereka sampai inget loh. Ini gue kan baru submit pertanyaan itu kemarin malam. Kemarin malam, which is tanggal 25. Berarti kan nanti tanggal 26 kan ya, 26. Berarti kan terakhir kita pasti 18, 17, sekitar kayak gitu. Mereka ingat apa yang lu lakukan seminggu yang lalu. Karena seperjuangan. Iya, kayak belanja
belanja BP, belanja Bumi kayak gitu kan. Belanja BRMS kan exclusion, gold segala macam. Ya Seninnya naik kayak gitu. Rabu ya. Rabunya naik, ya buang aja barang-barang kayak gitu. Nggak kuat lagi kayak gitu kan. Ya untuk benar-benar nge-trade. Kenapa tahu? Sebenarnya satu, kan kita lihat ada yang jagain kayak gitu. Itu for sure gitu. Yang kedua adalah saya hitungin kebijakan T+ kayak gitu. Biasanya T+ adalah T+2 dalam artian misal kan waktu itu libur hari Jumat ya, Kamis ya? Lupa gua. Selasa. Udah kelamaan libur gua. Oke, let's say lah dia libur hari Selasa kayak gitu kan. Kalau Selasa lu libur, lu jualnya hari Selasa libur ya. Rabu libur. Kalau Rabu libur lu jual hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabunya libur, misalnya libur panjang kan. Jadi ada libur Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, masuknya lagi Rabu. Jadi liburnya 6 hari ya. 6 hari, hari ke-7 masuk. Nah, hari Rabu misalnya lu jual barang, nah lu tetap 6 hari libur ini dihitung T+-nya kayak gitu. Jadi itu warga 46 0,1% atau 0, berapa ya? Beda-beda gitu ya kan. Tapi let's say lah kita pukul rata 0,1. 0,1 kali 6 kayak gitu kan. Oh, lu kena misalnya 0,6% dengan banyak uncertainty tapi udah kena cas bunga. Jadi orang jualnya itu kapan? Senin kayak gitu kan. Jual Senin buat apa? Buat T+2-nya, Rabunya clear. Nah, makanya ketika orang jual T+nya kayak gini, mereka akan liburan, mereka nggak mau pusing, ya aku pungut-pungutin gitu. Karena aku tahu emitennya kan ngumpulin juga. Dan yang jualan ini pressure ini, bukan asing kayak gitu kan. Yang pressure-nya adalah lokalnya kita. Ya udah tampungin. Rabunya, ya sebenarnya Rabunya aduh ini kok Trump ribut banget ya. Tapi luckily dia nge-tweet kayak udah damai gitu kan. Ya udah gap up, ya buang dulu, hedging lagi gitu. Hari ini kan merah. Hari ini Kamis merah, yang ngebit lagi gitu. Saya ngebit lagi barang. Mainnya kayak gitu. Oh, lu berarti ngitungin orang-orang yang ngambil margin gitu ya? Iya. Jadi orang yang ngambil margin, ketentuannya kayak gimana, ya mereka pasti nggak mau bayar bunga waktu lagi liburan gitu. Dan terus mereka mungkin re-enter lagi kapan gitu-gitu ya? Betul, selling pressure-nya lah aku hitung dari mana kayak gitu. Kalau selling pressure-nya bukan dari, kan kita bid offer bisa ketahuan juga yang sell ini lagi AKBK atau bukan nih, AKBK-CC atau bukan. Kalau bukan lagi mereka yang jual, ya mereka cenderung nampungin, emiten nampungin, yang jual lokal ya udah tak beliin kayak gitu, ngikut aja. Yang lu paling suka apa? Kalau misalnya sisi jual itu siapa? Sisi jual yang paling kusuka sebenarnya kalau retail yang jual itu cenderung biasa sahamnya sideways ditampungin. Tapi yang ku paling suka adalah yang jualnya itu asing, yang nampungin itu emiten. Itu pas bull market itu paling enak lu lihat asingnya jualan, lu hitungin asingnya sisa berapa barang, udah dia hilang 50%, lu makan barang gede-gede, nanti dia breakout, ya, tapi emitennya makan duluan ya. Jadi misalnya dia ada 100% barang, dia jual 50%, udah jual 50% nih, 40% diserap emiten, 10% diserap retail. Nah, lu harus incar banget saham-saham kayak gini. Karena nanti dia break structure tertentu, ada volume tertentu, ada pattern tertentu, asingnya yang udah hilang 100% balik badan, dia makan lagi, dan makannya akan gila. Nah, di sana lu jualannya enak banget. Gitu. Nah, itu case-nya bull market. Kalau sekarang, asing besok beli, hari ini jual. Beli, jual, kurang ngajar lo gitu kan. Iya, tapi ya sudah lah, enjoy the ride aja. Gitu. Iya. Kalau misalnya kita ngomongin portfolio lu, overall kayak gimana sekarang? Kan terakhir kan waktu MSCI crash sampai pernah minus 60. Habis itu sempat balik ATH. Betul. Nah, sekarang pas crash minus 60 terus dia fight back, yang dia rebound kencang itu BEP. Terus main lagi, kena lagi kayak gitu. Sekarang minus total ya, kalau LCP minus 20-an M kayak gitu. Minus 20-an M itu ya bukan drawdown maksudnya kali. Drawdown dari top berarti kan? Dari top. Iya, drawdown dari lu punya peak gitu. Betul. Iya. Ya overall ya hitungannya masih untung lah gitu kan, year to date dari tahun lalu gitu. Cuman ya sayangnya main lagi kayak gitu. Cuman I don't think it's a problem sih, karena aku ngebit barang gitu. Ngebit barang ya disiram, ya aku hedging kayak gitu terus kayak gitu. Yang tadi aku bilang, aku hedging pelan-pelan. Oh, lagi ngumpulin kayak gitu. Seperti itu. Sahamnya apa? Gue tahu apa yang kalian pikirin.
Ko tolong tanyain Ko Hengki, minus terdalam kemarin berapa? Ini combine ya, MSCI plus perang. Apakah 60 itu? 60, MSCI kan minus 60 itu langsung cut semua kan gitu kan. Kalau yang perang itu kan nggak open ARB kayak gitu Iya. kan. Masih bisa lu nge-cut kalau lu mau kayak gitu. Gampang banget lu nge-cutnya. Yang perang gue nggak gitu kena sih. Iya. To be honest, gue nggak gitu kena yang perang kayak gitu. Cuman yang kenanya ya pas dia merah main. Nah itu jeleknya mantengin market tuh kayak gitu. Nah, I know my weakness juga gitu. Weakness gue kalau misalnya gue pantengin, ini bagus nih, ada yang jaga, gue coba dulu gitu. Coba-cobanya ya kena terus kayak gitu. Makanya kalau sekarang kalau marketnya merah atau segala macam, udah pasang bid aja udah nggak mau gitu liatin market. Liatin dari handphone, sambil boker, sambil baring, sambil go love. Tapi standby kalau bagus langsung open kayak gitu. Kalau nggak bagus ya nggak usah. Kalau nggak belajar ini, belajar itu ya terserah lah. Cari kesibukan biar nggak lihat terus nafsuan sendiri, hajar sendiri, itu bahaya. Cara Koheng, wah mungkin kalau misalnya kayak gitu, sekarang lu jalan-jalan, itu bisa jadi lebih cuan daripada lu nggak jalan-jalan. Betul, Kan? kayak gitu. Betul, karena ya lu jalan-jalan, misalnya lu habis 100 juta gitu kan, lu trading market 100 juta, lu in out bentarnya 100 juta bisa hilang loh, kayak gitu kan. Ngapain lu maksa kayak gitu. Jadi ya gitulah, makanya setelah liburan kalau misalnya masih nggak oke, masih belum uncertainty, jalan aja gitu. Setelah liburan, kalau sebenarnya nggak certain, liburan lagi. Liburan lagi, extend gitu kan. Asterik, not financial advice, khusus untuk orang yang modal tinggi. Ya mau nggak mau gitu, mau nggak mau banget gitu, karena ya my Mau whole nggak mau, life berat ya, berat banget kehidupannya. Mau nggak mau, gimana terpaksa gue liburan. parah lu framing. Ya daripada rugi di market kan, Iya, itu sih. Takutnya kena mental gitu doang, karena banyak yang seniorku yang ngajarin trading segala macam, modalnya juga udah gede, dari kecil juga, dari kecil bangkrut jualan es krim dagang terus ratusan M lagi, kena mental kayak gitu karena ngentar terus kayak gitu. Nah kena mental waktu itu yang dari Bufa gitu 2000 gitu kan crashnya dalam banget, dia cut di berapa 1.500, masuknya ratusan M gitu kan, minus segitu banyak, sakit loh kayak gitu kan, sakit, dia cut gitu, kena mental ya, aduh kena mental, untung aja dia cut, tapi sekarang Bufa 900-an ya, iya, I guess benar. kayak gitu kan. Iya, 900.000 gitu. 900 perak gitu. Iya, 900 sampai 1.000 Iya kayaknya. gitu, kayak metong gitu kan, cuman ya tetap kena mental. Nah aku berusaha ngejaga mental gitu. Mental sih nggak kena, cuman lebih kayak ternyata melihat burung itu cantik. Jadi lebih apa ya, lebih filsuf aja kayak gitu kan. Sometimes lucu gitu, sometimes lucu. Sekarang kan jadi gabut, sering olahraga kayak gitu kan, sering olahraga, sering golf. Golf biasa naik cut aja kayak gitu, naik cut. Kalau nggak lihat handphone kayak gitu kan, lihat handphone, kalau nggak lihat chart ya lihat Twitter, baca-baca gitu. Kalau sekarang nggak, lihat pemandangan. Lebih banyak bengongnya, cuman nggak kena mental gitu. Iya. Cuman lucu aja kayak gitu, nggak tahu kenapa berubah kayak gitu. Iya. Nah, itu ya, kita pengen belajar dari case-nya semua orang lah, supaya kita bisa lebih pintar gitu ya. Kayak menurut lu ya, kayak kenapa senior-senior lu yang udah lebih lama di market, kenapa mereka tidak berhasil exit lebih cepat dan bahkan masih agresif waktu lagi market itu lagi turun gitu? Nggak ada yang tahu kayak gitu kan. Tiba-tiba open ARB, ada yang kena reject kayak gitu kan. Sama karena kita antri awal, problem gede di antri awal, yang cepat itu bisa kena reject kayak gitu. Bisa aja dia misalnya 1 juta lot, ke reject bisa 500.000 lot kayak gitu. Nah 500.000 lotnya pasti berantakan lagi kayak gitu. Nah ketika ke reject ya besoknya kan ARB lagi, jual lagi kayak gitu. Pas bangkit main lagi, wah kira udah bullish lagi, kena lagi kayak gitu. Sampai dia ngerasa kena mental ya stop duluan gitu. Jadi rata-rata banyak banget orang-orang yang besar yang kalian tahu, yang kalian pernah dengar atau apapun, kena juga kayak gitu ketika day one crash gitu. Cuman ya kita ya nggak bisa fokus yang kita hilang gitu kan. Kita overall tahun lalu kan panennya luar biasa kayak gitu. Udah panen luar biasa, ya udah sekarang ya rugi itu kita jangan fokus ruginya dong. Kita fokus capital kita ada banyak gede. Terus kita untung gede, ya hilang setengah, atau banyak loh yang hilang BEP. Hilang setengahnya segala macam. Tapi ya udah mau gimana lagi, nanti baru cari lagi. Iya. Ya sebenarnya gue setuju yang tadi lu bilang sih, kayak soalnya kalau sayang banget kalau misalnya sekarang orang-orang itu justru malah udah move on dari saham Indonesia dan sama sekali udah nggak mau invest lagi atau udah trauma segala macam gitu. Soalnya
pasti kayak orang-orang misalnya kayak Hengki gitu misalnya. Minus drawdown 20M, kalian harus ngerti konteksnya gitu. Drawdown 20M itu berbeda dengan minus 20M. Drawdown 20M itu artinya misalnya dari 2025 sampai 2025 Januari sampai 2025 Desember, let's say lah misalnya, gue nggak tahu ya, gue asal ngomong aja, soal gue tahu nggak enak nanya. Jadi nanya sama kita siapa tadi jawab, tapi kalau saya nggak dijawab kan gue juga mengerti. misal plus 80 gitu misalnya, jadi 2025 Januari sampai Desember plus 80, abis itu di 2026 minus 20 gitu kan masih plus 60M gitu overall. Tapi intinya itu apa? Intinya orang yang plus adalah orang yang bisa masuk dari wave atau dari bawah ke atasnya. Sedangkan yang gue lihat banyak orang terjadi itu adalah kebanyakan orang itu telat. Gara-gara mereka itu baru tertarik buat masuknya setelah teman-teman sekitar itu pada cuan, artinya lu entar tuh di pucuk. Lu entar di pucuk, masuk di situ, waktu turun, lu minus 30-40%, bisa lu stop gitu kan. Nah justru ini yang sayang itu, lu jadinya menganut prinsip buy high sell lo. Kayak gitu. Iya. Benar. Justru kan kita kan harus pelajarin siap-siap, jadi nanti waktu the next wave ke atasnya lu bisa masuk gitu ya. Cuman ya tadi dengan advice-nya juga jangan terlalu agresif, ya kan, jangan margin yang gitu-gitu. Jangan semangat dulu deh. Jangan semangat dulu. Enggak, semangat itu penting gitu kan, tapi semangat di setiap saat itu nggak benar juga kayak gitu. Waktu sekarang ya nggak usah gitu semangat, nggak apa-apa kayak gitu. Karena ya yang gue kena drawdown lagi gitu kan, gue main lagi kena 20-an something, 20 berapa lah. Kalau minus gue nggak mau gitu ingat-ingat gitu kan. Lupakan lah gitu kan. Ditanya doang baru gue ingat lagi gitu. Nggak apa, dia kalau misalnya minus, kalau lagi kesel nanti keluar lagi mobil baru. Jangan gitu. Nah kita beliin saham kayak gitu. Apa ya tadi mau ngomong apa ya? Mau ngomong apa tadi ya? Apa ya? Intinya kalau misalnya lagi minus jangan inget-inget. Iya, tapi problemnya adalah waktu itu ketika aku hitung, emitennya udah kumpulin. Yang waktu rebound pertama emitennya udah kumpulin segala macam. Gue semangat banget kayak gitu. Wah ini bagus banget nih. Hajar lagi. Nah itu yang bikin gue kena. Kayak gitu. Itu sebelum berita perang? Sebelum perang. Kayak gitu. Iya. Itu kan bagus banget. Emiten udah tampungin semua. Orang udah happy gitu kan. Wah udah expect lah. Brand exclude. DSSA mungkin exclude. Cuan mungkin exclude. Udah sisanya yang belum exclude. Oke dong kayak gitu kan. Main. Perang. Duar kayak gitu kena. Iya soalnya emang itu kita dari harga dari sini IHSG begitu kena MSCI kayak gini, dia udah recover lagi tuh ke 8 ribuan. Udah recover setengah loh. Udah recover. Gitu, iya. Habis itu juga Cuman ya kalau misal lo tahu artinya nama lo Hengki Trump. Aduh, gue harus kontak Trump. Mr. Trump, my position is underwater. Please do something kayak gitu kan. Nanti dia nge-tweet gitu. Ya hopefully lah ya, hopefully. Cuman mungkin nggak akan panjang lah karena gontok-gontokan mereka. Iya. Harusnya sih not in the best interest of both parties lah ya sekarang. Cuman ya gue rasa dua-duanya juga bingung exit plan-nya kayak gimana, stuck. Mungkin kalau misalnya Trump ngaku kalah dan dia mau perbaiki semua dalam artian barang-barang rusak dia. Which is nggak mungkin kan. Which is very unlikely. Cuman kalau misalnya oilnya ditutup segala macam, I guess ya mau nggak mau kayak gitu kan. Tapi ya tetap, paling kan narasinya dipelintir palingan dia kayak menang. gitu. Iya dia menang, tapi dia ngerasa ini kasihan, kita donasi lah. Paling kayak gitu, I don't know kayak gitu. Iya. Tadi sampai mana kita ya? Oh ini, ini udah belum ya? Cara Koheng biar nggak baper lihat Porto pas market turun kemarin. Update Porto Indies Ekonomi kok. Oh ya, kita lupa kita bahas Open Porto harusnya. Mari kita coba sampai mana nih yang Open Portonya? Jadi masih bisa plus ya? Kalau XL plus, karena XL kan emang kalau jelek mainnya kecil atau either nggak main. Tapi kadang-kadang gatal kan CP-nya. CP-nya kena kayak gitu, ada kena lah. Cuman overall ya ini masih oke lah. PSKT, BRMS. Kecil-kecil semua, main kecil-kecilan semua. UDNG apa sambil lumayan. Ini berapa lot doang, cuma 100.000 kayak gitu kan. Wih. Oke, ini kan 987. Kalau misal Februari kan 1,4. Oke, kontributornya dari Indi ya. Yang kontributor terbesar ya. Indi sama Indi doang deh.
Coco yang 100 Ya. lah yang signifikan dulu ini. Nah, ini Oh, menarik ini. ini untung 100, rugi 100. Yang mana? Ini untung 100, rugi 100, BB juga kayak gitu. Nggak, kan. tapi kan BRMS. Ya, Iya, maksudnya maksudnya, Coco. Oh iya. Heeh. Tapi ya kontributor terbesar kan ini kan. Ini menarik sebenarnya. Soalnya gue inget bukan kita punya, Hmm. koreksi, perang yang terjadi, Oke. ya kan? Si Trump itu kan nyerangnya di akhir Februari. Akhir Februari berarti ini tuh sebenarnya pas market open setelah ada berita tentang perang, Iran itu diserang. Indi ini kan perusahaan batu bara. Gak tahu, oke. Oke. Oke, mungkin gue udah tahu jawabannya. Cuman yang gue pengen tahu tuh kayak gini. Kalau misalnya waktu perang ini terjadi, kan yang paling orang concern itu adalah harga minyak, harga inilah correlated kayak gitulah. Nah, pertanyaan gue adalah kenapa lu jual gitu? Soalnya kan orang mungkin yang fundamental segala macam mereka ada yang mikir, wah ini saham batu bara nih bisa aja kalau misalnya di hold yang kalau misalnya perangnya berlanjut saham bisa tambah naik lagi. Nah, tapi keputusan lu buat jual itu apa? Which is ya make sense sebenarnya. Soalnya kan Indi setahu gue setelah itu kan lumayan turun kan. Iya, aku jual lumayan loh, 4.200-an kayak gitu kan. Sekarang berapa ya? Sekarang mungkin 3.500-an kayak gitu. Kayaknya lebih rendah lagi. Iya. Nah, kenapa ya? Money flow aja sih kayak Lu gitu. lihat money flow saat itu kurang baik. Iya, what itu yang bikin. Jadi sebenarnya plus dari 60 minus 60 BEP, sebenarnya gue sempat up lagi kayak gitu. Gue up gede yang kalau di Porto yang CP itu Indi, Energi. Itu jackpot loh kayak gitu kan. Cuman ya store balik lagi ke emiten kayak gitu. Nah, kenapa? Karena money flow-nya bagus gitu. I don't know about minyak dan segala macam kayak gitu. Cuman aku lihat wah agresif ada yang kumpulin, apalagi energi. Kebetulan dia minyak kayak gitu kan. Ada banyak yang ngumpulin, barangnya kering, terus ada konglomerasi ya sikat gede gitu. Nah, ini juga sama kayak gitu. Waktu itu NI, CC, PD-nya kumpulin sejenisnya. Jadi ya hoki aja kali ya. Kayaknya money flow-nya di luar gitu. Kayak sama juga kalau bulan lalu yang kenceng jadi dikumpulin itu PTBA, ITMG gitu kan. Ya sayangnya dapatnya dikit doang kalau diriku di saham-saham itu. Ya nggak berarti lah dikit gitu kan. Iya. Terus gue juga lihat ada beberapa ya, misalnya kayak tadi BRMS, emas, ini kapan nih? Ini Maret. Ini lihat tradingnya dikit kan gitu kan. Iya. Tradingnya berapa doang, dikit banget. Beda dengan Februari nih. Februari banyak. Nah, Januari lebih banyak lagi mungkin. Kayak gini kan. Iya. Karena ya nggak bisa. Ya tambah banyak libur juga kali. Iya. Nah, misal ini ya, kayak ini menarik nih, kayak emas. Wah, donasi buat lo nih, lo jackpot emas. Belum. Belum realize. Iya, belum realize. Ada sebenarnya realize sih, TP on the way up lah, kayak ada beberapa. Kalau gitu lu outperform IHSG dong. Penyelamat Porto. Oke. Super soalnya Mas di Porto gue itu 70%. Oh, paling gedenya dia. Paling gede 70% lah. Gila, jackpot. Lumayan. Tahu gitu dengerin lu ya. Biasa, trader. Penyusulannya banyak kayak gitu. Ya, cuman kan gue kan konservatif. Maksudnya konservatif tuh gue punya porto di saham Indonesia juga persentasenya sangat kecil dibandingkan total cash gitu. Jadi kayak gue majority cashnya juga di cash saat ini ya. Saat ini. Jadi ya waktu upside pun juga nggak seberapa upside. Takut miskin. Udah kaya habisnya. Udah terlalu kaya. Enggak. Gue pengen tanya tuh ini nih ya. Menariknya kayak gini. Emas itu kan lu minus 2% lu cut. Minus 0, something lu cut gitu kan. Sedangkan Nah, sedangkan BRMS lu itu minus 3% lu cut, atau enggak lu minus berapa tuh tadi? 10% lu cut. Bedanya apa? Kenapa yang satu lu cut-nya cepat, quote unquote gitu kan, minus sedikit lu cut, satu lagi lu sampai 10% itu masih nggak apa-apa baru lu cut gitu. Nggak ada jawabannya ya. Oke, atau saat itu apa yang terjadi? Saat itu ya, BRMS suatu itu dia exclusion-nya terlalu kuat kayak gitu. Dia kan ya ditendang dari gold ya kan. Bursa gold lah, GD apa ya? GDX-nya kayak gitu. Nah, ada yang nampungin, ku ikut nampungin gitu. Dibanting ya baru telat kan lah. Cuman the way I control it adalah, nah ini jeleknya juga gitu. Kalau main agak cenderung kecil,
itu malas kayak gitu. Oh. Malas ini kan ini main berapa? 1M. Ini mainnya 1M, 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 ya enter ya 2, 3M lah, maksimal 3M lah. Mungkin inilah. Ini berapa nih? 3M kayak gitu kan. Cuman enter overall ya nggak gede. Gitu. Ini beres kena lagi kayak gitu kan. Mau tes kayak gitu. Karena kita tahu barangnya bagus, segala macem. Nah, ya udah nggak agresif. Ini total main kecil nih, euro aja. Main berapa nih kayak gitu. Cuman 300 juta kayak gitu kan. Benar-benar buat gue pingin catch up market kayak gitu. Nah, dan ini main, kalau XL kan mainnya dari handphone, gitu. Pasti lagi baring atau lagi boker lah kayak gitu kan. Nah, ya ada kena juga kayak gitu, kena juga. Nih, kalau yang waktu itu, ya gini-gini kena juga. Ini kan cut segala macam gitu kan. Jadi, Boleh share nggak? Kan ada beberapa saham ya, misalnya kayak PTRO gitu misalnya. Lu berarti kan sempet bull, lalu lu akhirnya cut gitu misalnya. Atau nggak kayak sini gitu. Lu sempat suka, abis itu lu cut. Alasannya tuh apa gitu? Kenapa ini? Oke. Oke, waktu itu Petro aku tahanin lumayan banyak kayak gitu kan. Tahanin karena aku hitungin average yang beli segala macam kan. Tiba-tiba opennya ARB karena ya kena MSCI rule segala macam. Ya cut mau nggak mau gitu. Karena kita tahu kalau mereka driver utamanya itu MSCI kayak gitu. Jadi kena di sana, terus kayak misalnya sini kan kita tahu kalau misalnya sini agak nggak liquid ya. Jadi detailnya nggak mau gitu banyak. Cuma intinya saya believe kalau misalnya ini masih murah. Karena Pak PP akuisisi 3T, market cap waktu itu 6T. Ya gue beli dong kayak gitu kan. Cuman kali 2 dari Konglok, ya gue beli kayak gitu. Nah, naik. Gue beli di 12.000, 13.000 kayak gitu kan. Gue beli 12.000, 13.000, dia naik ke 19.000. Itu udah untung gede loh kayak gitu. Cuman ya gue nggak jual. Pas crash, ya gue nggak jual juga kayak gitu. Karena still believe kalau untuk konteks ini, emang kalau gue sih, gue maunya main panjang. Plan-nya begitu. Tapi kan lu jual. Masih kecil, saya masih ada kayak gitu kan. Terus kemarin jatuh ke ceban, saya hedging lagi. Yang kejual gue beli lagi kayak gitu. Nah, karena kalau barang bagus, pasti aku buyback kayak gitu. Oh, berarti lu jual ini mungkin waktu first day First day, crash second yang gitu-gitu day ya? First day, second day lah. Ya, Ya lu bid jual lah berarti lah. Apa namanya? Lu pasang gitu. overjual. Ini mungkin aku jualnya minus kan? Itu minus kan? Gitu kan? Nah, Stop minus loser, artinya kan, misalnya aku beli 12.000, misalnya aku beli 10M. Dia naik ke 19 turun ku nggak jual. Sampai dia 12, 11 ku buang. Kayak gitu. Oh. Ya dia udah kena efek ku buang duluan kayak gitu kan. Karena aku mikirnya ya double or nothing deh. Beneran minus kan. Tapi ya turun ke 10.000 gue beli lagi kayak gitu. Mainnya barang-barang kayak gitu. Beli lagi gara-gara apa? Berarti gara-gara lu lihat ada orang yang bid di atas itu. Ada yang makan FAK-nya gede kayak gitu. Ada yang makan FAK, brokernya affiliate dengan Pak Happy gitu kan, brokernya ES, dia makan gede ya tak nyekor aja lah kayak gitu kan. Jadi ya hedging average-nya. Karena kita tahu, wah ini Pak PP market cap 3T. Sekarang mungkin 5T lah ya. 5T something lah. 3T Pak PP beli. Terus kemudian ES-nya beli juga di harga sekitaran cebanan. Dia 13.000 juga beli. Jadi ya gue ngikutin dia aja. Tapi untuk case ini itu benar-benar gue main panjang gitu. Kalau misalnya tesisnya berjalan dengan baik, Petro, Brand, Cuan, next-nya sininya. Kalau misalnya dari 3T, 5T dia bisa next-nya seperti 50T kan jackpot. Kalau lu masuk berapa puluh M kayak gitu. Iya. Jadi pinginnya kayak gitu. Namun semesta berkata lain, jangan kaya deh lo. Sialan jangan kaya. Bukan jangan ditunda. Kalau katanya kan biar jadi multi-bagger investor kayak gitu. Mau rally gitu. Cuman baru gini udah diginiin. Aduh, emang susah. Aku emang biasanya seharusnya nggak nge-hold. Kalau my style itu gue biasanya nggak nge-hold. Cuman gue lagi belajar style baru. Karena capitalnya 2025 itu jackpot lah. 2024, 2025 banyak jackpot. Ya capitalnya berkembang, ya aku lemparin ke barang-barang yang kayak gitu-gitu. Gitu loh. Tapi sekali lagi ya, ini not financial advice ya. Betul. Karena Bisa salah, banyak salah kan. Gitu. Pertama itu, dan juga namanya Bro Hengki ini kan selalu decision-nya itu tergantung dari apa yang terjadi hari ini. Atau besok. Atau lusa, atau minggu depan. Betul. Tergantung dari flow-nya. Kalau misalnya smart money-nya cabut, dia cabut tuh ya. Iya. Jadi, kalau misalnya ES-nya tiba-tiba balik badan jual,
minus 50 ya gue cut kayak gitu. Iya, iya. Akan kena gede, tapi ya mau gimana lagi kayak gitu. Betul. Sedangkan ya kalau misalnya lu cuma ngikutin dari podcast ini doang satu kali dan lu nggak update apa yang terjadi kebesokannya, ya tiba-tiba misalnya ES-nya jualan 6 bulan lagi lu bilang kata Hengki belilah. Itu tidak tanggung jawab. Tapi nggak apa-apa, orang kayak gitu pensiun lebih baik. Iya. Dipensiunin aja sama market kayak gitu. Ya makanya be smart lah ya. Ini kita di sini buat edukasi dan supaya lu tambah pintar itu, jangan tambah udah ada orang yang mau ngajarin, bear market pun juga ngajarin, open porto juga. Ya lu gunakan ini sebaik mungkin lah gitu jadinya. Terpaksa. Gara-gara gangguin terus. Bercanda. Oke. Kalau misalnya Coco gimana? Kayak kenapa lu beli Coco? Itu kan ya gue cuma bahas top 2-nya aja lah. Yang kontributor di bulan Februari. Maret. Coco Maret ya? Maret. Oh, Maret. Oke. Kalau Coco cenderung kok sih sebenarnya banyak ya Coco ya kayak gitu kan. Cuman saya ngikutin dari sebelum dia right issue, sebelum ada R-nya gitu kan, aku udah main kayak gitu. Aku ingat banget mainnya itu bulan Oktober karena dekat-dekat ulang tahun dia rally ara gitu kan. Nah aku main dari sana dan aku tahu smart money-nya cenderung masih di dalam kurang lebih 150-an M. Sampai sekarang di harga 300-an. Ya dia aja yang mikir kayak gitu kan. Dia aja yang mikir, aku ngikut aja kayak gitu. Pas kalau misalnya dia turun, dia makan, dia kumpulin kolek bawa kayak gitu. Pas naik, ya dia nggak ngebit lagi. Jadi kalau dia nggak ngebit, kan kita bisa ngetes FAK, IEP-nya segala macam, volumenya segala macam. Kita tes, oh yang ngebit udah retail nih. Ya lu jual lagi, hedging lagi, gitu aja terus mainnya gitu. Jadi the only way untuk main masa-masa sekarang adalah seperti kayak gitu. Kecuali bull market silakan nggak disiplin, lepas aja kayak gitu, besok naik lagi kok gitu. Masalahnya kita tidak bull kayak gitu sekarang. Iya. Terus kalau misalnya sekarang ya dengan kondisi kayak gini, berarti kira-kira yang membedakan itu apa? Sebelum dan setelah perang US Israel lawan Iran ini ya, yang membedakan itu apa? Apakah dari segi amount-nya, frekuensinya, atau apanya gitu? Oh, dua-duanya. Amount-nya, frekuensinya kecil banget kayak gitu. Kalau amount ya cenderung aku main kumpulin, aku ngebit kayak gitu kan. Dan makanya nggak boleh buka lewat handphone. Kalau CP itu di laptop oke, di handphonenya jelek kayak gitu kan. Handphonenya kalau lu udah misalnya ada chat, lu swipe, lu balas, lu masuk dia ngehang. Jadi lu harus keluar, login lagi, masukin pin lagi. Nah itu PR banget, aku malas banget kayak gitu. Kalau misalnya Stockbit atau Mirai segala macam kan, ya masih oke banget lah untuk dari handphone. Makanya kalau ngebit di laptop aja, jadi gue nggak mau buka lagi, nggak mau gatel. Jadi kalau misalnya aku gatel, main di handphone aja udah 3M, 5M, ya 1-3M lah kayak gitu kan. Main-main tes-tes, oke, kalau oke langsung ke laptop, seperti gitu. Ya itu satu mengenai value, kedua volumenya ya, frekuensinya 1 jam awal aja lu liatin, 1 jam awal udah nggak oke ya udah nggak usah. 1 jam awal, berarti maksudnya jam 9 sampai jam 10? Kenapa emang? Karena itu ya paling masa krusialnya kayak gitu. Karena market overall oke-nya ya di masa-masa seperti itu. Kenapa jam 9 sampai jam 10? Misalnya gini, kan kadang-kadang bisa aja 9 sampai 10 itu merah, habis itu nanti setelah di sesi kedua bisa naik misalnya. Atau vice versa gitu. Kadang-kadang yang di jam 9 sampai jam 10 bagus, habis itu turun gitu. Tapi apa jam 9 sampai 10 gara-gara? Aku suka lihat pagi-pagi komposisi bid-nya ya, kayak gitu kan. Karena bid-nya pagi itu masih organik. Nah, organiknya itu mereka positif atau cenderung negatif. Kalau negatif udah aku nggak mau sentuh lagi. Kalau misalnya dia rebound misalnya let's say sahamnya minus 5. Rebound kan misalnya ke kuning baru plus 10, ya kan? Pun itu pelan-pelan kayak gini. Nggak ada minus 5 langsung plus 10 kan nggak ada kayak gitu kan. Nah jadi ya nggak perlu buru-buru, telat dikit nggak masalah. Orang lagi bukan bull market, jadi bisa gini kok. Gitu. Jadi aku nggak mau kepancing di ininya. Makanya 1 jam awal aja. Apakah saham mainan Koheng itu berganti tiap hari atau konsisten hanya dalam saham tertentu? Nah, ini kan udah terjawab dari lu punya open porto tadi kan, which is beda-beda gitu. Saham-saham yang lu... Tapi itu aja. Itu aja? Itu aja. Tapi mungkin lu punya universe agak banyak kali, 30, 40. Iya, ya kan kalau misalnya kita nggak bisa universe-nya 5. 5-nya harus jalan semua tiap hari kan nggak bisa kayak gitu. Kita universe 30 sampai let's say 50 lah let's say lah.
Dari 700 lu universe 50 menurut gue sih masih make sense ya gitu ya kan. Cuma 50 ini nggak mungkin lu 50 ini setiap hari pantengin dan 50 ini semua mau jalan, itu nggak mungkin. Tapi dari 50 ini, ya lu tau lah dalam 1-2 minggu lagi, ini mungkin 1-2 minggu ini ada 5 atau 7 yang mau jalan. Fokusnya di sana. Nanti kalau 5-7 udah jalan, udah jual, minggu depan apalagi yang mau jalan, ya mainnya gitu terus aja. Gitu. Rotate, rata-rata sahamku selalu sama kok kayak gitu. Ya. Nah, kalau misalnya yang lu lihat kayak gimana, kayak smart money, apa yang lagi mereka lakukan sekarang? Apakah masih ada yang aktif beli terus? Masih. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Udah cek Broksumnya. Dia beli lagi, oh ya aman lah kayak gitu kan. Kemarin dia beli lagi, dia tarik lagi sampai harganya plus berapa belas ya? Plus belasan persen kayak gitu. Hari ini dibanting lagi gitu. Tapi Dibanting sama dianya? Atau dia jual maksudnya? Dia beli. Oh, dia beli. Dia agresif HK kayak gitu kan, di HK. Udah tak nebeng aja lah kayak Bukan gitu. yang hari ini, yang hari Hari jual. ini dia ngebit. Dia ngebit. Kemarin dia HK. Market hijau dia HK. Market merah dia ngebit kayak gitu. Oh, itu ciri-ciri yang lu suka. Oh, iya. Iya, minimal dia aktif lah. Minimal dia liat laptop lah gitu. Minimal dia lebih stres dari gua kayak gitu kan. Gue liat, lu beli ratusan M juga kayak gitu kan. Berani banget kayak gitu. Terus gua hitung, oh perusahaannya ada laba. Gue hitung di market, total overall di market, musuhnya itu mungkin 600-an M. Musuhnya kayak gitu kan. Terus gue liat LK-nya, oh tahun ini dia untung 800-an M. Dia udah beli buyback 200-an M. Artinya dia ada duit kayak gitu. Ada duit, ya udah. Dia buyback, dia 1 tahun bisa nutupin, bisa cornering semua, ya udah tak ikutin aja. Tapi kira-kira kalau misalnya kayak gitu, kayak apa sih mereka punya objektif kalau kayak gitu? Soalnya kalau misalnya objektifnya itu adalah mereka udah ngumpulin misalnya 200-300 M segala macam. Berarti kan kalau misalnya kayak kita ngomongin ada 2 hal kan. Pertama adalah fundamental perusahaan, kedua adalah performance sahamnya gitu. Ya kalau misalnya fundamental sahamnya oke lah, mereka pasti bakal BAU kan, business as usual gitu. Mau marketnya naik, turun segala macam. Banyak emiten-emiten yang sebenarnya ada emiten yang juga nggak peduli dengan harga sahamnya, mereka fokus di fundamentalnya, yang penting improve terus gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin dari performa sahamnya, kalau misalnya mereka juga aktif di situ, berarti kan mereka kan ya namanya mereka masukin, pasti mereka one day butuh dapat cuan dong, dapat profitnya gitu. Nah, berarti ekspektasi adalah ya mereka itu menunjukkan mereka bullish dengan market ini dalam jangka mungkin medium long term dong kalau kayak gitu. Ada yang bullish dengan medium long term, ada yang pride ya. Orang kaya kan pride-nya tinggi kayak gitu. Mungkin aku ngerasa lebih ke duanya ya. Udah nampung banyak, udah kumpulin banyak, ya tanggung lah, aku habisin aja semua. Mau nanti momentumnya oke, baru digas lagi jadi enteng kayak gitu. Sekarang kan orang panik, orang sell, pasti sell. Kalau lagi bull market, mana ada yang mau sell kayak gitu kan? Dia nggak bisa dapat barang kayak gitu. Dan ketika naik-naik musuhnya kan, misalnya harganya misalnya sekarang 100, naik ke 300. Nah, misalnya tadi 600 M, kali 3 loh, jadi 1,2 T loh, kayak gitu. Nah, dia nggak mau, keringin aja terus kayak gitu. Tunggu momennya oke, ya kapanpun dia bisa siap narik. Kayak gitu. Jadi kendaraannya ya selalu diganti oli, mau gas kapanpun bisa. Ini juga mau nanya deh, kan kalau misalnya emitennya itu, smart money-nya itu melakukan ini ya, mereka beli lagi, mereka nampungin kayak gitu ya. Kan nampungin ini bisa ada banyak cara, alasan, timing gitu. Misalnya, kalau misalnya mereka nampungin sekarang, kenapa mereka nggak nampungin besok gitu? Misalnya nih, tadi kan harga 500 misalnya. Kenapa mereka nggak nampungin besok? Bisa aja besok misal 470, 460, kan lebih murah buat mereka. Betul. Why now? Apakah itu menunjukkan sesuatu atau apa? Itu menunjukkan kalau harga per sekarang dia udah nganggap murah. Gitu. Udah mau kayak gitu. Itu lu nanya kepada emiten yang mungkin yang ada duit dan ada gengsi. Kalau orang yang nggak ada gengsi, lu nanya orang retail, sekarang misalnya harga 1.000, gue nampung berapa? Gue tanggung di 50 deh, kayak gitu. Karena orang itu nggak ngerti. Dia nggak pedulin emitennya, dia nggak peduli. Karena emitennya bukan dia misalnya kan. Itu emiten orang lain lah. Dia cuma hanya liquidity provider-nya atau market maker-nya atau apa gitu kan. Ya gue mau nampungnya 50 mungkin kayak gitu. Ada emiten misalnya kayak INDS kayak gitu. Itu kan digebuk emiten dia gitu kan. Ada yang narik, pom-pom digebuk emiten kayak gitu. Kalau digebuk emitennya jualannya lumayan banyak loh. Dia untung per tahunnya mungkin 5M, 10M. Tiba-tiba bisa dapat dari market 100M kayak gitu. Dia gebuk emiten. Terus kalau misalnya emitennya nanya, kalau misalnya aku jadi emiten, waduh gue nyangkut banyak nih, buyback dong. Boleh kok buyback harga 50 mau nggak? Ya karena gue nggak peduli kayak gitu. Emang gue bukan orang market. Tapi kalau misalnya yang
ada kepentingannya yang mainnya itu emitennya itu dari perpanjangan emitennya, ya waduh, gue nggak bisa nih di harga di bawah 300, gue nggak bisa nih, ini udah nganggapnya jelek, misalnya kayak gitu. Jadi beda kepentingan ya, kudanya beda. Time frame yang paling efektif dipakai kalau misalnya lagi lihat smart money akumulasi itu berapa hari ya kok? Nah, tergantung marketnya. Kalau lagi bull sih lu akum besok udah langsung kenceng kayak gitu. Tapi kalau sekarang ya bersabarlah. Bersabar, sekarang agresif sih disodok lu kayak gitu kan habis. Jadi jangan agresif. Ya tinggal tunggu IPO baru lah. Iya. Gue ada pertanyaan tentang IPO baru Oke. tapi nanti. Bagaimana pergerakan Well sekarang kok? Cara mainnya sudah gantikah sejak insiden MSCI? Gaya mainnya mungkin cenderung mereka playing survival mode ya, kayak gitu kan. Udahlah defensif dulu gitu. Nggak mau agresif, nggak mau mencolok, nggak mau spotlight kayak gitu kan. Ya udah mereka cenderung ngebid, santai, dikasih, naik, ya dijagain pelan-pelan. Jadi bukan dia yang agresif kerja gitu, enggak. Kayak gitu. Kalau misalnya kan lu kan pasti juga ada kenalan banyak pemilik-pemilik emiten gitu kan. Kayak ciri-ciri khasnya ya kayak misalnya mereka ngejagain, mereka beli, mereka buyback terus gitu ya. Kayak mereka udah tahu belum sih mereka punya exit plan, oh kita beli sekarang dengan rencana nanti bakal ini. Atau mereka tuh tipikalnya orang yang beli, mereka tahu ini murah, mereka belum tahu nanti mau diapain, yang penting mereka beli dulu gitu. Mereka cenderung mungkin mereka nggak mau ngomong ya atau apa, gue nggak tahu juga gitu. Cuman kalau mereka kalau beli sekarang beli gitu banyak, ngapain lu beli gitu banyak, gue nanya gitu kan. Mau jual gimana? Udah murah bro, dia bilang kayak gitu. Jawabannya selalu kayak gitu, udah murah bro. Ya gue nggak mau nanya lebih dalam lah, dia nggak mau elaborate lebih ini kan. Cuman ada, kalau yang elaborate juga mentok-mentok bilang, ya dia percaya sama market Indo kayak gitu. Kita cenderung murah, ya kita lagi ada bencana, cuman kan bukan berarti bencana terus-terusan. Perang kan masih selesai. Ya tesisnya juga sama, dia bilang ya 1% udah dibuka. MSI minta apa? Transparansi. Gue udah kasih lu transparan, mau apa lagi kayak gitu kan. Nah, lu nggak boleh baper sama gue. Orang mereka cari duit dari Indo juga, maksudnya dari emerging market juga. Indo kan salah satunya. AKBK-nya untung, algonya untung segala macam. Dan mereka wajib invest di emerging market. Jadi mereka melihatnya sih ya seperti itu. Cuman dia bilang sabar-sabar dulu lah. Kayak gitu. Since ilmu analisa transaksi sudah tersebar dan banyak dipakai, ada nggak kemungkinan kungfu ini udah nggak mempan di masa depan? I don't think so. Kenapa? Karena kita marketnya satu arah gitu. Artinya ya either long atau sell gitu. Nggak bisa long atau short gitu kan. Jadi selagi nggak bisa nge-shorting, ya artinya apa? Artinya ya barangnya tetap bisa dihitung kayak gitu. Mereka mau pindah broker segala macam, ada anomalinya tetap keluar kayak gitu. Ketahuan lah. Seperti Ya. itu. Oke, kalau misalnya tadi gue nanya tentang smart money, kalau misalnya fund, Hmm. itu kayak gimana belakangan yang lu obrolin? Apakah mereka masih sama seperti obrolan kita sebelumnya, which is mereka lagi less agresif atau kayak gimana gitu? Mereka sih mainnya ya energi, saham-saham energi kayak gitu. Cenderung saham energi, itu kan private fund ya, kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya fund reksadana pasar saham, babak belur karena mereka kan by rules ya. 80% ya kan? Harus pegang saham. Artinya mereka minus semua, pasti minus semua kayak gitu. Ya. Karena ya saham apa sekarang yang perform? Emas lah perform. lagi drawdown. Iya. Anjir dari 3.000, 10.000, 8.000, I'm underwater. I'm underwater. Sedikit gitu. Ya, cuma kan mereka mungkin nggak masuk emas banyak kali ya, orang likuiditasnya kan nggak setebal saham-saham lain. Gitu. Iya. Tapi kayak so far kayak gimana? Apakah rata-rata kalau misalnya tadi kita ngobrolin yang smart money / emiten atau perpanjangan tangan emiten, kalau misalnya dari fund, apakah mereka relatively untuk medium term, long term itu udah lumayan bullish ke arah sana atau kayak gimana? Belum. Mereka bilang lewatin Mei dulu kayak gitu. Karena many things yang bisa terjadi di bulan Mei. Dan mereka cenderung lebih santai, less agresif juga kayak gitu. Dan gue nggak, yang I know dia heavy di saham, maksudnya udah cenderung nyangkut banyak, aku nggak berani nanya lagi kayak gitu kan. Karena kalau orang bilang, wah minus, aku minus 20 M,
means ya still duit ya, tapi means nothing gitu to me compare ke mereka sama sekali enggak gitu. Karena 20M per equity itu kecil bagiku, tapi mereka tuh minusnya bisa ratusan, aku nggak enak mau nanyanya. Jadi ya kalau mereka ngomong, mereka ajak ngopi aku temenin, mereka ngomong sendiri aja, kalau mereka nggak ngomong nggak nanya gitu, takut aku. Sensi, mukanya nggak enak semua. Iya Ya sih, mukanya nggak enak bisa semua. dipahami lah. Iya, Bisa biasa Sabtu dipahami. mana, Heng? Ayo kita PI, ayo makan, ayo golf, sekarang nggak ada. Ya udahlah, Iya, nggak iya, apa-apa lah iya. gitu ya, setahun sama tahun lah gitu. Iya, iya, iya. Masa-masa sulit kan, nggak semua gampang. Dan mereka kan bayar lulus 80% itu wajib di saham, terus ada demand dari klien kan, klien nggak ngerti kan, yang penting dia tahu merah dulu. Kenapa merah? Kayak gitu kan. Bro, susah bro, kayak gini, ini kondisi susah. Kayak gitu. Iya, 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 iya. Ya, Jadi, pegang duit sendiri, kalau misalnya lagi drawdown aja pusing, boro-boro lu manage duit ribuan, puluhan ribu orang, wah betul. lebih Dan bebannya lebih apalagi berat. orang yang nggak paham, itu PR-nya mungkin double sama triple lah kenanya, kayak gitu. Iya, iya, iya. Saya punya waktu untuk lihatin bid offer dari open sampai closing. Apakah worth it to do that? Mungkin dalam konteks di sekarang ini kali, di momen Oh, seperti ini. jadi mungkin dalam konteks mau jadi trading for living juga Iya, kali. iya. Kalau sekarang ya kalau lihatin sih I don't think itu problem ya kayak gitu ya. Ya namanya belajar gitu ya kan. Ya belajar ya di bull dan bear lah kayak gitu. Ya tetap harus pantengin terus setiap hari liatin bid offernya. Tapi lebih baik sih nggak usah enter menurutku kayak gitu. Kecuali capital lu udah gede, emang lu mau makan barang banyak, ya sekarang ikut timing. Tapi kalau misalnya enggak, ya lihatin aja. Mainnya pelan-pelan. Karena ingat jaga mental itu susah banget. Jaga mental itu susah banget kayak gitu. Bener. Ya. Gue jaga mental gara-gara gue cut. Ya itu bisa Terjaga. one of itu Iya. juga strategi juga kan. Orang wah, gue kalau nge-hold bisa kena mental, gue cut aja dulu semua nggak mau lihat dulu, tunggu bull lagi baru sikat lagi. Boleh juga, ada juga yang kayak gitu. Iya, iya, iya. Bagaimana Mami Leni yakin dengan Hengki sampai mau membantu saat masa kelam? Mungkin masa ini dalam konteks kan kalau misalnya kondisi seperti ini lagi winner, kayak gue yakin ini teman-teman juga yang lagi kena drawdown kali ya. Jadi kayak ciri-ciri khas apa yang dilihat sama orang sampai kok lu bisa sampai mau dibantuin sama orang lain yang nggak sedarah gitu misalnya. Oh, kenapa yang bantu kan dia ya? Tapi ya overall aku Porto nggak pernah merah per bulan kayak gitu. Nggak pernah merah. Itu ijo, 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 diar. Kayak Oh dia gitu. lihat historical track Ya kan dia recordnya. bisa lihat semua Iya, gitu iya, ya iya. kan. Ya orang dia aku kadang Ci, tolong selin ini dong. Telepon kan dia bisa ngeeksekusiin kan. Kenapa lu harus telepon dia? Ya Kenapa kalau nggak pencet? misalnya aku lagi di luar Oh, kayak oke. gitu. Ci, tolong dong dipasang offer aja. Dia ada ini. Dia kan bisa kayak Iya, gitu. iya, iya. Atau pasangin order buy segala macam. Kadang kan yang aku bilang CP kadang error kan. Bukan error lah. Nggak tahu lah apps-nya kenapa ya gitu. Jadi aku telepon aja lebih cepat. Nah, jadi ya mungkin karena itu kali ya. Gitu. Ya as we can see, itu jarang merah kayak gitu. Per bulan tuh jarang merah. Ya merah 1 tahun paling banyak mungkin merahnya 3-4 bulan itu paling banyak kayak gitu. Itu udah parah kayak gitu. Jadi overall rata-rata hijau. Mungkin karena itu ya, tapi nggak tahu lah ya kayak gitu. Mungkin I don't know kayak gitu. Gue pengen lihat sekali lagi tadi yang apa namanya yang lu punya Porto ya. Boleh nggak share sekali lagi? Tadi kita belum ngobrolin yang buat Februari. Yang ini nih. Nah, tadi waktu gue tadi sebenarnya lumayan menarik. RLCO. Nah, RLCO ini menariknya kayak gini. Soalnya sampai belakangan ini pun itu IF juga masih lagi beliin. Nah, semua orang nanya gue, kenapa? Gue nggak tahu. Gue bilang, dia udah gila juga. Semua tangan gue itu. Iya, itu gila loh. Dia, I don't understand juga. Dia beli, gue hitung-hitung ya, dia beli mungkin 300M. Ya, hampir 400. Di harga 4.000 4.000 kayak gitu. betul. Kayak, lah IPO buat apa gitu? Ini sarang burung apa nih kayak gitu? Duitnya banyak banget yang beli IF. Dan dia rata-rata belinya dari retail. I don't know ya, 80.000-nya itu real atau nggak real ya. Hopefully ya real ya, bisa ikutan gitu. Cuman kalau dia 80.000 itu benar-benar main sendiri kayak orang gila kayak gitu. Nah, I don't know juga gitu. Lu tanya gue benar-benar nggak tahu. Gitu. Itu bidnya nggak ada. Itu bidnya bisa bisa loncat papan, per papan bisa 300 slot, 400 slot. Offernya juga offer dia semua kayak gitu.
Dan hari ini dia naik sendiri kan, naik sendiri kan gitu. Double digit lah. 11% atau berapa. Kayak gitu kan, kenapa ini kayak gitu kan. Emang another level beda kayak gitu. Oh enggak, nah itu adalah barang cornering. Dalam artian kering. Dia suka-suka dia kalau market merah, gue mau ikut lah. Orang lagi bersedih, gue mau ikut sedih gitu kan. Dia bisa. Orang mau sedih, gue mau happy di atas kesedihan. Orang bisa diarahin aja, gampang banget gitu. Dan mereka crossing. Aku juga nggak ngerti. IF crossing dari IF lokal nge-TP yang beli IF asing kayak gitu. Coba lihat aja cek kayak gitu. Jadi misalnya, oh hari ini net buy IF 2 miliar, let's say gitu kan. Lu kalau netnya dihilangin, nah itu ada crossing 20M di market gitu. Nggak kelihatan ada crossing 20M dari mana kayak gitu. Tapi ya itu ilmunya dia gitu kan. Nah ya RLCO lah penyumbang terbesar lah gitu ya kan. Itu lu punya top gainer ya kalau nggak salah. Top gainer. Tuh 13M. Gila. Itu yang lain dapat lagi kayak gitu kan, yang CP kejar terus, dapat terus kayak gitu. Kenapa lu stop main di Maret? Ada saham lain yang lebih menarik? Oh, karena dia keluar research report kayak gitu. Keluar apa? Research report, dia bilang target 80. Nggak mungkin, udah gue jual aja gitu kan. Udah nggak mungkin kayak gitu kan. Ya kalau misalnya dia naik lagi, aku ikut lagi kayak gitu. Cuman 80 nggak mungkin kayak gitu, kayak ya nggak masuk akal aja kayak gitu loh. Terlalu tidak masuk akal waktu itu kayak gitu. Oh. Tapi kalau sekarang dia narik lagi bisa nggak bisa kayak gitu. Karena barangnya udah di dia semua. Iya. Kayak gitu. Misal sih kemarin tadi gue udah hitungin harga average dia 4.000 kecil lah. 4.300. Kemarin 4.300. Nah gue nggak beli. Gue takut juga kayak gitu kan. Nih udah untung gede, udah masih balik lagi. Gimana nih ya gitu. Nah tapi overall hari ini naik kenceng ya begitulah gitu. Kue. Udah dapat, gue dapat mungkin hampir enggak 40-an lah, enggak 50-an, 40-an kecil kayaknya dapat. Lumayan kayak gitu. CP sama XL maksudnya. Iya gitu. Lumayan bagi gue sih, gue happy ya kayak gitu dapat 20-an. Iya, seharusnya segitu. Ya begitu. Bisa exit semua lagi gitu kan. Itu paling penting, nggak bisa exit buat apa? Nah, makanya aku bingung ini RLCO ngapain ini sarang naga ya. Iya, kalau hold dari awal sih sarang naga, cuma kan orang dapatnya berapa lot doang. Iya. Tapi orang-orang di market nggak ada yang tahu rencananya apa, nggak ada rumornya. Nggak ada yang tahu. RLCO kenapa? Nggak tahu. Lu punya RLCO? Punya gitu. Waktu itu gitu, punya RLCO. Kenapa itu? Nggak tahu. Kita jual IF-nya nampungin terus kayak gitu. Kita beli, kita jual ke IF, kita beli lagi, IF-nya kita nampung ke IF terus. Jadi beli, jual ke IF, beli, jual ke IF, beli, jual ke IF, beli, jual ke IF, udah nggak mau main. Kabur kita. Pas keluarin di report kayak gitu. Jadi kita nganggap, wah ini udah cukup lah, kue lah gitu ya kan. Kalau naik lagi mungkin kejar, tapi main porsinya lebih kecil, nggak mau agresif. Karena IPO-nya di berapa ratus ya, gue lupa gitu kan. Naik ke berapa ribu, itu udah gila banget. Ya kita sering bilang sih, kalau kita hold udah banyak banget kita duitnya. Cuman kan kita nggak tahu kayak gitu. Iya. Gitu deh. Oh, pas bull market banyak banget yang mau trading for living. Banyak banget trading for living. Banyak yang tiba-tiba jadi mentor. Banyak yang tiba-tiba terima titip dana. Itu banyak banget kan? Oh ya, banyak. Itu menandakan kalau misalnya ya mereka overconfident. Nah kalau sekarang orang-orang kayak gitu gimana? Yang terima titip dana, gue yakin minus. Dunia ini nggak nyaman. Lu harus kerja keras kayak gitu. Either lu mencintai kerja keras lu, atau ya lu nyaman dengan dunia ini, ya lu nggak jadi apa-apa. Jadi makanya orang itu harus ngerti sesuatu. Kalau dia nggak mengerti apa-apa yang dia lakukan, maunya enak doang, mungkin dia kebanyakan nonton Princess. Kayak gitu. Seberapa besar menurut lo kans IHSG kita itu tuh bisa lebih crash lagi, bahkan sampai ke 5.000? Potensinya berapa besar? Itu to be honest,